Ya, baik Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 4, kita akan mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Kebetulan narasumbernya sudah hadir di tengah-tengah kita, lagi bersemangat ya. Di penghujung Ramadan ini, kita melaksanakan kegiatan di Ngaji Jurnal Series 7. Ini series yang terakhir, Bapak dan Ibu mungkin yang baru bergabung. Kita mengadakan dari mulai seri satu, ya dari mulai mencari referensi, kemudian menyusun judul yang menarik, abstrak, kemudian sampailah pada seri yang ketujuh ini, bagaimana mengakhiri penulisan dengan kuat, ya, bagaimana menyusun kesimpulan, kemudian referensi, juga nanti Pak Apit akan praktek submit ya ke salah satu jurnal. Baik Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan melaksanakan kegiatan ya di Ngaji Jurnal series yang terakhir, yaitu series 7 dari dari 7 series, mulai dari series 1 sampai dengan series 7. Nah, pada hari ini kebetulan narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita, ya. Kita akan bahas tentang mengakhiri penyusunan artikel ilmiah dengan kuat, ya, supaya eh, menarik bagi editor, ya, kesimpulannya nyambung, kemudian referensinya juga berkualitas, dan juga penyusunan referensi itu harus konsisten Bapak dan Ibu sesuai dengan format yang diberikan oleh jurnal. Karena penyusunan referensi itu berbeda-beda setiap jurnal, jadi tidak sama, maka penting bagi kita sebagai autor ya untuk melihat dan mempelajari bagaimana cara menyusun referensi sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh jurnal. Ya, kami dari Go Akademika pada sore hari ini akan menyampaikan, ya, Pak Apit khususnya sebagai narasumber tentang bagaimana sih sebetulnya menyusun kesimpulan yang baik, ya, yang sesuai dengan tujuan penelitian, dan juga bagaimana menyusun referensi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh jurnal. Tanpa berlama-lama Bapak dan Ibu, kodimahnya berikutnya kita akan dengarkan bersama-sama, ya. Hari ini tidak ada menyiapkan kopi terlebih dahulu karena masih puasa, ya. Nanti setelah selesai kegiatan ini baru mungkin siap-siap untuk berbuka puasa. Tanpa berlama-lama Bapak dan Ibu, saya selanjutnya menyerahkan waktu yang seluas-luasnya kepada Pak Apit. Cuma jangan terlalu lama Pak Apit. Kenalin mungkin ibu-ibu nanti mau menyiapkan takjil untuk berbuka puasa untuk keluarga, ya. Nah, tapi juga tetap menyimak kegiatan kita ini dengan seksama. Silakan Pak Fit, saya berikan kesempatan pada Pak Fit untuk memaparkan materi seluas-luasnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak dan Ibu ada yang ngantuk gak? Saya kok agak ngantuk rasanya ya. Ini jam-jam rawan kita. Kita akan terus berjuang, dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai dengan mengucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana sampai pada detik ini, sampai pada saat ini, kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan hidayah, masih diberikan petunjuk, masih dititipkan di hati kita, masih dititipkan di sanubari kita semangat-semangat untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif di tengah-tengah situasi bulan Ramadan, khususnya bagi masyarakat Muslim yang sedang berpuasa. Walaupun saya tidak membaca sebuah penelitian, tapi bisa diambil kesimpulan bahwa tidak bisa kita pungkiri, Bapak dan Ibu, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana produktivitas kita menurun. Nah, itu harus kita akui ya.
Buktinya apa Kang Hafid? Buktinya kalau yang kerjanya di kampus negeri biasa masuk jam setengah 8, jam 7, itu jam 8. Biasanya pulang jam 4, jam setengah 5, pulangnya jadi jam 3, jam setengah 4. Biasanya istirahatnya hanya 1 jam, istirahatnya berubah menjadi 1,5 jam. Jadi Ramadan itu harus kita akui, kita di Indonesia ini adalah bulan menurunnya produktivitas. Nah, maka dari itu kami di Go Akademika sengaja sebetulnya menantang diri sendiri. Bagaimana kalau selama Ramadan itu diadakan pertemuannya 2 kali? Biar apa ya? Biar kita tahu gimana rasanya melawan melawan rasa malas, melawan rasa kantuk, melawan rasa keinginan untuk bersantai-santai dengan kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini diberkahi dan dicatat sebagai amal di mata Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita mohonkan salawat dan salam untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah telah lebih awal daripada kita meninggalkan contoh bahwa setiap perbuatan baik itu sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Nah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini diridhoi di oleh beliau Rasulullah kita. Nah, tentu kami juga mengucapkan rasa bangga, rasa bahagia, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang bergabung pada sore hari ini, baik Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa dengan kegiatan Go Akademika, maupun Bapak dan Ibu yang mungkin sore hari ini baru pertama kali bergabung dengan kegiatan rutin kami. Tentu saya tidak boleh merasa terlalu percaya diri, barangkali Bapak dan Ibu yang baru tahu Go Akademika, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Go Akademika adalah sebuah lembaga pendampingan dan konsultasi publikasi ilmiah. Fokusnya dua, mendampingi dan berikan konsultasi terkait dengan penerbitan artikel jurnal, penerbitan buku, penerbitan haki, pendaftaran paten, pendaftaran merek, dan serta memberikan layanan konsultasi dan pendampingan untuk karir akademik dosen. Nah, Bapak dan Ibu, eh dan tentu kita ketahui itu Permen Dikti Saintek, saya lupa nomornya nomor berapa, tentang tentang karir akademik dosen baru keluar dan terjadi perubahan yang luar biasa, ya, terjadi perubahan yang luar biasa tentang aturan-aturan yang mengatur kenaikan pangkat dosen. Nah, Go Akademika itu meyakini, kami berdiri dari tahun 2019 secara legal. Kami meyakini bahwa tidak mungkin pelatihan penulisan artikel ilmiah jurnal itu dilakukan 1 kali 4 jam, misalnya 5 jam, lalu tiba-tiba audiensnya atau pesertanya jadi jago. Nah, kami termasuk yang memegang mazhab bahwa pelatihan penulisan artikel ilmiah jurnal itu berkurikulum, diajarkan step by step. Nah, pada hari ini adalah pertemuan series ke-7, di mana pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya sudah dilakukan dari tahun kemarin. Maka kalau Bapak dan Ibu yang menyimak dari tahun kemarin, itu pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita adakan secara rutin, hampir setiap bulan kita tidak pernah putus. Namanya juga ngaji, namanya juga ngaji. Nah, maka kita adakan secara rutin. Nah, pertemuan ini pertemuan ini akan membahas soal bagaimana penulis menyusun bagian kesimpulan atau bagian konklusi pada artikel ilmiah. Karena kita tahu bagian konklusi ini termasuk yang menentukan, lolos tidak lolosnya paper kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu, karena dalam pengalaman kami sebagai editor, sebagai reviewer, baik di jurnal Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1, jurnal internasional terindeks Scopus, Q4, Q3, Q2, Q1, yang kebetulan karena memang kami fokus pada jurnal saja selama ini dari tahun 2016. Nah, alhamdulillah dipercaya oleh Elsevier menjadi reviewer Q1, maka meskipun bagian kesimpulan ini bagian akhir, bagian yang sebetulnya
Emang masih banyak yang terpeleset di bagian kesimpulan. Masih banyak Bapak dan Ibu. Dalam prakteknya, penulis-penulis pemula terutama ya. Penulis pemula itu masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan pada bagian kesimpulan. Nah, seringkali bagian kesimpulan itu mengulang-ulang ya, mengulang-ulang bagian hasil biasanya. Ada juga kesalahan yang paling sering terjadi itu mengulang bagian pembahasan atau masih memasukkan data-data statistik, angka-angka penelitian. Padahal di bagian kesimpulan udah nggak bicara itu lagi, udah nggak boleh ada penyajian data lagi. Bahkan kadang-kadang bagian kesimpulan itu masih ada sitasinya. Jadi Bapak dan Ibu, maka kami memandang, oh perlu ada pertemuan khusus untuk bagian kesimpulan. Oke, kita masuk ke materi. Nah, bagian kesimpulan itu soal apa sih sebetulnya? Oke, soal apa sih bagian kesimpulan itu sebetulnya? Kesimpulan itu sebetulnya berisi pernyataan yang menggeneralisasi temuan penelitian. Temuan penelitian itu di mana, Kang Afid? Temuan penelitian itu ada pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, sehingga kesimpulan artikel ilmiah jurnal itu berbeda dengan kesimpulan pada skripsi, cara menulisnya berbeda dengan kesimpulan pada tesis, cara membuatnya berbeda juga dengan disertasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu, biasanya nih kesalahan yang paling awam dilakukan adalah bagian kesimpulan itu dibuat per poin. Biasanya itu mengambil atau mempersingkat kesimpulan pada skripsi, kesimpulan pada tesis, kesimpulan pada disertasi. Nah, poin satu ini, poin dua ini, poin tiga ini, poin empat nih. Nah, pada umumnya saya nggak mengatakan seluruhnya. Pada umumnya artikel ilmiah jurnal bagian kesimpulannya itu tidak berpoin-poin, tidak berpoin-poin. Nah, bentuknya umumnya adalah naratif murni. Nah, pertama harus kita pahami kesimpulan adalah hasil generalisir dari temuan penelitian kita. Sehingga kita tidak membacakan satu persatu temuan tadi. Kalau Bapak dan Ibu membacakan kembali, menuliskan kembali temuan tadi poin per poin, maka kesimpulan menjadi bagian pengulangan dari pembahasan. Yang mana hasil dan pembahasan terletak sebelum kesimpulan. Dalam bekerja sebagai reviewer, kami juga sering menemukan bahwa kesimpulan tuh nggak isinya tuh nggak jelas. Isinya nggak jelas tuh maksudnya apa, Kang Afid? Isinya tidak menjawab tujuan dari penelitian. Nah, sementara kesimpulan itu isinya harus menjawab pertanyaan penelitian, harus menjawab tujuan penelitiannya. Sehingga kalau bapak-bapak bingung, bapak ibu-ibu bingung, bapak ibu bingung, oh jadi kesimpulan saya susunnya gimana? Nah, pertama generalisir dari temuan penelitian. Yang kedua, dia harus merupakan jawaban dari tujuan penelitian, jawaban dari research question yang sudah kita ajukan di awal. Kang Afid, pertanyaan penelitian ditaruh di mana? Ditaruhnya pada bagian pendahuluan. Oke. Pertanyaan penelitian ada pada bagian pembuka, jawaban penelitian ada pada bagian penutup. Nah, lalu yang sering terlupa juga, kesimpulan tuh harus berisi kontribusi riset ini. Nah, banyak sekali kesimpulan itu, Bapak dan Ibu, saya ulangi, banyak sekali kesimpulan itu adalah mengambil bagian pembahasan, lalu dipersingkat bagian pembahasan tadi, taruh kesimpulan. Itu banyak sekali yang melakukan itu. Bapak Ibu bayangkan, sudah membuat pendahuluan, sudah membuat metode, sudah membuat bagian result and discussion dengan luar biasa, dengan referensi yang sangat banyak 40 sampai 80 udah jagoan tuh. Pas bagian kesimpulan kita terpeleset. Akhirnya apa? Akhirnya artikel kita tadi ditolak atau di reject. Bisa rejection by editor, bisa rejection by reviewer. Nah, kalau kita tidak berhati-hati. Kenapa saya bilang kita tidak berhati-hati? Karena bagian kesimpulan ini adalah bagian yang seringkali diremehkan oleh penulis artikel ilmiah jurnal. Karena dia nggak, oh oke, ini tinggal bikin rangkumannya aja kok. Tinggal membuat resumnya aja. Tinggal menyimpulkan. Sementara
Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Kesimpulan memiliki strukturnya sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, peserta pada sore hari ini yang saya hormati, saya bocorkan sedikit, kami bocorkan. Ketika Bapak dan Ibu submit paper ke editor jurnal, ke penerbit, itu bisa dibilang jarang sekali keputusan itu diambil setelah membaca paper secara keseluruhan. Oke? Jadi gimana Kang Afid? Seleksi tahap satu atau filtering pertama itu dilakukan dengan baca judul dari paper tadi, baca abstraknya, baca kesimpulannya, lihat referensi. Oke, saya ulangi Bapak Ibu ya. Ketika Bapak dan Ibu submit, jangan Bapak Ibu bayangkan artikel tadi dibaca dulu secara keseluruhan, secara komprehensif, secara seksama, baru editor mengambil keputusan, oke, artikel ini saya lanjutkan ke reviewer, atau oke, artikel ini saya tolak. Jangan dibayangkan kayak gitu. Filter pertama pasti berdasarkan hasil pembacaan judul, abstrak, kesimpulan, dan pemeriksaan referensi. Loh, kenapa gitu Kang Hafid? Karena di situ ada banyak sekali paper yang harus dibaca oleh editor, yang harus diperiksa oleh editor, dan saya merasa tidak mungkin dibaca dulu keseluruhan baru diambil keputusan. Enggak mungkin Bapak dan Ibu. Sepengalaman kami 10 tahun dalam dunia publikasi ilmiah, itu pasti editor baca dulu bagian-bagian inti, setelah dibaca, oke nih strukturnya, barulah dilanjutkan. Jika tidak yakin, oke dia baca ulang-ulang isinya. Jika dia untuk ditolak ya sudah, rejection by editor. Dan parahnya Bapak dan Ibu, kita pahami bersama kalau Bapak dan Ibu sudah pernah submit jurnal jalur reguler, untuk mendapatkan rejection by editor aja, kita bisa nunggu. Ada yang nunggu sebulan, ada yang nunggu 2 bulan, ada yang nunggu 3 bulan, ada yang nunggu 4 bulan, atau ada yang nunggu-nunggu tidak ada kejelasannya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang mengalami seperti itu. Sudah submit, ditunggu, tidak berubah statusnya. Waiting assignment aja. Diterima enggak, dilanjutkan ke reviewer enggak, ditolak pun tidak. Nah, maka untuk menghindari itu kita harus mempersiapkan. Oke. Kita ulangi, pertama tadi soal generalisasi temuan penelitian. Yang kedua harus berisi jawaban dari pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian atau kontribusi penelitian atau implikasi penelitian. Nah, lanjut setelah itu struktur yang ketiga dari kesimpulan, kesimpulan harus berisi dampak temuan penelitian dan arah untuk penelitian lebih lanjut. Jadi, jangan sampai Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pertemuan ini membuat kesimpulan dan saran. Enggak. Sebahagian besar yang pernah kami saksikan dalam 10 tahun karir kami di dunia publikasi ilmiah, ada sih, ada yang pakai saran, tapi 90% kami berkeyakinan kesimpulan itu tidak mengandung saran. Lalu saran gimana Kang Afid? Enggak ada saran di situ. Adanya apa? Adanya rekomendasi penelitian lebih lanjut, rekomendasi untuk peneliti berikutnya, untuk pembaca. Nah, maka struktur ketiga apa tadi? Berisi implikasi temuan penelitian. Nah, temuan kita ini implikasinya apa? Nah, kalau kita bicara implikasi, mudahnya Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu tinggal giring. Ini implikasi teoritisnya apa? Implikasi praktikalnya apa? Implikasi praktis atau terapannya apa? Nah, kita jabarkan tuh. Jadi pertama temuan-temuan, generasi temuan, lalu jawaban dari tujuan penelitian atau research question kita. Nah, lalu berikutnya, apa implikasi temuan kita tadi? Implikasi teoritisnya apa? Implikasi praktisnya apa? Nah, beres berikutnya, barulah kita tuliskan di situ arahan untuk peneliti lebih lanjut. Rekomendasi penelitian kita apa? Dari temuan kita ini, apa rekomendasi kita? Misal kita merekomendasikan aspek A untuk diteliti lebih lanjut, merekomendasikan aspek B untuk diteliti lebih lanjut. Nah, maka Bapak dan Ibu, struktur-struktur tadi menentukan kualitas dari kesimpulan kita. Maka tema hari ini akhiri dengan kuat.
Bayangkan Bapak dan Ibu sudah menyusunnya dengan luar biasa, dengan bagus, dengan mantap. Pada bagian kesimpulan isinya tidak sesuai dengan struktur yang tepat. Bisa saya klaim ini sebagai sebuah struktur lah. Struktur yang tepat untuk membuat kesimpulan. Nah, kalau misalnya kita lihat bagan ini, Bapak dan Ibu, ini umumnya ya, walaupun tidak semuanya. Umumnya ini biasanya juga disebut dengan imrat. Jadi kalau Bapak dan Ibu biasanya ngontak editor, Bapak editor tolong dikirimin template-nya. Udah Bapak dan Ibu nggak usah pusing-pusingin template-nya dulu. Yang penting paper tadi strukturnya dulu benar. Apa strukturnya umumnya? Strukturnya adalah imrat. Terdiri dari introduction, ya, method, result, discussion, conclusion. Nah, sebagian besar jurnal yang kami temukan bentuknya begitu-begitu aja, walaupun ada yang kajian pustaka, literatur review, tinjauan literatur, ada yang masuk di introduction, ada yang di luar introduction. Nah, ada juga bahkan kadang-kadang suka kami temukan metodnya dimasukin ke introduction, tapi itu sangat sedikit sekali lah. Ada introduction langsung hasil dan pembahasan, artinya metodnya ada di dalam introduction, bukan berarti nggak ada. Literatur review Kang Afid, ya ada, barangnya itu ada, tapi ada yang dipisah, ada yang digabungkan di dalam introduction. Nah, setelah itu baru hasil dan pembahasan tadi juga demikian ada hasil saja yang diterangkan, temuan saja, ada yang hasil langsung diulas dengan pembahasan. Ada yang hasil pembahasan dipisah, ada hasil pembahasan. Nah, baru berikutnya pasti mengandung kesimpulan, pasti mengandung conclusion si artikel tadi. Tapi sekali lagi tidak mengandung saran. Umumnya tidak mengandung saran. Apa yang dikandung? Yang dikandung biasanya adalah rekomendasi penelitian. Nah, langkah penyusunan. Pertama, yang kita lakukan adalah merangkum hasil utama penelitian kita tadi. Apa nih kira-kira, riset kita ini, temuan kita ini kira-kira kalau kita ditanya oleh anak kecil, anak SD lah misalnya, ditanya nih, Om, emang hasil penelitiannya apa Om rangkumannya? Nah, kita harus bisa jabarkan dalam skala 1, 2, 3 kalimat. Kira-kira begitulah. Jadi merangkum hasil utama penelitian, lalu si hasil tadi kita kaitkan dengan pertanyaan penelitian kita atau hipotesis, dikaitkan dengan research question. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita berikan sintesis poin-poin penting ya, poin-poin utama yang diperoleh dari hasil dan pembahasan. Kira-kira, nah caranya gini Pak Rendu, ketika kita hasil dan pembahasan itu kan hampir pasti dia per poin. Karena kenapa hampir pasti per poin? Karena dia menjawab sub pertanyaan penelitian. Nah, hasil dan pembahasan tadi yang mungkin misalnya sub A terdiri dari 3 paragraf. Nah itu tuh kita tarik 1 kalimat atau 2 kalimat utama dari bagian itu. Nah, kita tarik bagian-bagian penting. Oh ini tuh sebetulnya hanya berbicara soal ini poin ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang sudah kita susun tadi, kita terangkan apa implikasinya, apa dampak penelitiannya, baik secara teoritis ataupun secara praktis. Itu pasti kalau Bapak dan Ibu di proposal penelitian itu umumnya ada. Ada di proposal penelitian tuh, implikasi teoritis, implikasi praktis. Nah, temuan-temuan kita tadi kita terangkan apa implikasinya secara teoritik, apa implikasinya secara praktik. Nah, terakhir barulah kita tambahkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau saran praktis atau kadang-kadang juga ada limitasi kadang dijelaskan ulang pada bagian akhir ini. Oke. Nah, itu untuk bagian kesimpulan. Berapa banyak Kang Afif? Saya sering tanya gitu. Banyaknya kalau saya pribadi itu 2 paragraf.
Kalau satu paragraf kan bisa-bisa aja. Jadi paling banyak itu dua paragraf, paling sedikit satu paragraf, tapi jangan terlalu sedikit juga. Satu paragraf itu adalah satu paragraf gemuk Bapak dan Ibu yang mungkin terdiri dari 10 sampai 12 kalimat. Bukan satu paragraf yang 4 kalimat. Kalau satu paragraf 4 sampai 7 8 kalimat itu kami meyakini pasti unsur-unsur pada struktur kesimpulan tadi belum terpenuhi. Nah, kalau saya pribadi, umumnya saya menggunakan dua paragraf di mana satu paragrafnya adalah satu paragraf yang kurus, bukan satu paragraf gemuk. Kalau Bapak dan Ibu ingin bikinnya satu paragraf, berarti satu paragraf gemuk. Satu paragraf gemuk itu antara 10-12 kalimat dalam satu paragraf tadi. Nah, itu kira-kira banyak kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, biasanya ada acknowledgement. Apa itu? Bagian ini kadang-kadang diizinkan oleh pihak jurnal untuk kita masukin. Kadang-kadang pihak jurnal menolaknya untuk dimasukin. Jadi ini tergantung dari aturan main si jurnal ini. Nah, acknowledgement itu sendiri intinya dia apa? Intinya dia untuk memberikan pengakuan atau untuk memberikan pernyataan bahwa riset ini didukung atau menerima sponsor, menerima hadiah, menerima bantuan, menerima dukungan material dan imaterial dari pihak-pihak. Tapi pihak-pihak tadi tidak seperti kita membuat kata pengantar pada tesis, disertasi, dan skripsi Bapak dan Ibu ya enggak. Oh, berkat dukungan penuh kasih dan cinta oleh istri saya yang paling cantik. Nah, bukan itu. Kalau itu kan biasanya disertakan pada bagian kata pengantar di tesis, disertasi, di skripsi. Bukan dukungan yang seperti itu. Walaupun kita akui pasangan kita memberikan dukungan saat kita melakukan riset. Dukungan apa aja Kang Hafid? Macam-macam dukungannya. Bahkan dukungan finansial dari mertua pun mungkin ada yang masuk saat kita riset untuk jenjang pendidikan, untuk S2 kah, untuk S3 kah, untuk S1 kah. Nah, tapi itu nggak dimasukin. Nah, ini yang dimaksud apa? Mungkin kita akan mengisikan instansi yang terlibat. Atau mungkin penelitian itu mendapatkan bantuan di Tabdimas, bantuan hibah dari Dikti, bantuan dari Bank Dunia, atau bantuan dari Pemprov apa, atau bantuan dari PT Indofood misalnya. Bantuan dari perbankan. Nah, yang seperti itu. Nah, lalu tapi itu juga tidak boleh bertele-tele dan tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh ada basa-basi busuk juga di situ. Nggak boleh. Harus straightforward, harus langsung pada intinya. Nah, lalu umumnya acknowledgement itu berisi terima kasih. Jadi mengakui pihak-pihak terkait dalam proses penelitian yang memberikan dukungan, lalu mengucapkan terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih. Terima kasihnya apa? Sama, terima kasihnya pada lembaga-lembaga tertentu. Nama individu bisa nggak Kang Hafid? Bisa aja, tapi nama individu ini sekali lagi bukan mertua kita, bukan orang tua kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan paman, bukan ponakan. Kecuali misalnya mertua bapak dan ibu adalah Dirjen di Kemdikti Saintek yang memberikan bantuan mungkin disebutkan tapi namanya tadi disebutkan bukan sebagai mertua tapi sebagai Pak Dirjen misalnya. Oke, lanjut. Acknowledgement ini adalah bentuk etika kita juga, bentuk etika akademik kita, bentuk tanggung jawab moral kita dan apresiasi terhadap kontribusi pihak lain dalam penelitian. Nah, ini juga kalau Bapak Ibu maksudkan acknowledgement ini juga semacam memberikan penguatan kredibilitas terhadap riset kita. Bayangkan, ada satu riset ini mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia. Yang satu lagi risetnya riset mandiri banget gitu. Nah, tentu kredibilitasnya berbeda dong. Kalau yang dapat bantuan dari Bank Indonesia pasti melalui proses seleksi. Seleksi dari siapa? Seleksi dari jagoan-jagoan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Artinya juga sekaligus menunjukkan riset tadi, oh ini bukan riset sembarangan. Ini riset yang sudah disaring oleh tim ahli Bank Indonesia. Nah, jadi kita ucapkan terima kasih, kita berikan apresiasi sekaligus itu membantu kita untuk
memperkuat kredibilitas riset kita tadi. Nah, acknowledgement ini ditempatkan biasanya di bagian akhir. Di sini kesimpulan, di sini referensi atau daftar pustaka, di antaranya biasanya diisikan acknowledgement. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya paling 4 paragraf, 4 kalimat, 5 kalimat dalam satu paragraf yang kurus. Biasanya sebanyak itu. Itu acknowledgement. Namun kadang-kadang kalau kita dapat donor, kita diwajibkan oleh donor untuk membuat acknowledgement sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atau SPJ. Nah, sementara kadang-kadang kita menemukan jurnal yang pihak editornya tidak mengizinkan itu, gitu. Tidak mengizinkan itu, tidak mengizinkan acknowledgement. Nah, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini ya, Bapak dan Ibu, sebaiknya ketika submit paper dari awal dimasukkan acknowledgement-nya ini. Jangan di akhir udah mau beres baru ditambahkan acknowledgement. Kenapa kayak gitu, Kang? Nah, karena kami sering banget artikel yang kami dampingi diurus, 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 kami kawal, 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 lolos, LOA keluar. Ketika LOA keluar, barulah klien atau baru autor penulis ini kontak, Kang Afid, bisa nggak ditambahkan bagian ini? Waduh, itu saya. LOA sudah keluar, artikel sudah lolos, tinggal payment publication fee atau artikel processing charge, persiapan terbit, tiba-tiba harus dimasukkan acknowledgement. Ini tentu pekerjaan yang berat, Bapak Ibu. Kenapa pekerjaan yang berat? Karena tentu dianggap menumpang di bagian akhir. Ini ada kereta perjalanan sudah bersusah payah sampai di ujung, sampai di akhir tiba-tiba naiklah penumpang yang baru. Nah, penumpang yang baru ini sampai di finish nanti akan ikut selebrasi. Nah, Bapak dan Ibu tentu tahu, oh, selebrasi di ujung aja, nggak ikutan dari awal. Nah, kita itu menimbulkan sakwa sangka lah, menimbulkan rasa curiga dari pihak penerbit. Jadi, sebaiknya itu dimasukin dari awal, sehingga saat editor memeriksa, dia temukan acknowledgement, kalau dia nggak oke, pasti dia komentari langsung, oh mohon maaf, publisher kami tidak bisa atau tidak memiliki ruang untuk dituliskan acknowledgement di situ. Misalnya gitu ya, misal atau publisher kami untuk acknowledgement-nya dibuatnya terpisah sebagai supplementary file misalnya, tidak dalam paper. Ada nggak yang kayak gitu? Ada juga yang begitu Bapak dan Ibu. Oke, itu untuk acknowledgement. Nah, oke. Sekarang contoh, nah, ucapan terima kasih disampaikan kepada peneliti atau lembaga atas dukungan untuk mereka selama penelitian ini. Penelitian ini didukung oleh hibah, bla 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 bla. Nah, haruskah dimasukkan nilai uangnya? Sepengalaman kami tidak ada keharusan, tidak ada keharusan ya. Tapi kadang-kadang sepengalaman kami yang wajib masuk itu adalah nomor-nomor SK-nya gitu loh kan Bapak dan Ibu, ketika dapat bantuan penelitian kan ada SK-nya, itu SK yang menerima hibah penelitian. Nah, kadang-kadang yang wajib itulah memasukkan nomor SK, tanggal, perihal dari SK ya tadi. Lalu terima kasih kepada rekan-rekan untuk saran masukan. Nah, ini agak jarang ya, agak jarang di acknowledgement itu hanya sekedar terima kasih kepada rekan-rekan saja. Rekan-rekan yang ngasih masukan itu agak jarang. Agak jarang. Biasanya kolega riset yang masuk dalam eh, daftar penulis atau daftar autor pada paper tadi. Oke, kita lanjut. Acknowledgement udah. Nah, setelah acknowledgement, kita dalam paper tadi yang harus ada adalah daftar pustaka atau daftar referensi atau reference. Oke. Karena sering pertanyaan ini muncul, saya berikan jawaban di awal. Kang Hafid, berapa minimal referensi? Nah, itu ya. Kalau dalam keyakinan saya pribadi, buat kami di Go Akademika, 20 adalah jumlah minimal untuk paper jurnal nasional. Ya, Sinta 6, nasional, ISSN, nasional, terindeks Garuda, itu kan angka kreditnya ada yang 10, ada yang 15, Sinta 5, itu di angka minimal 20. Kalau 9 gimana Kang Afid? Enggak lah, 9-nya di reject lah. Di reject lah 9 ya. Tapi kecuali lewat kami. Kalau lewat kami ya pasti kami akan berikan review prasubmit. Saya periksa, Pak Irwan diperiksa, tim yang lain periksa, diberikanlah.
komentar perbaikan prasubmit sebelum artikel tadi disubmit. Karena kalau cuma 9 referensi, ya nggak mungkin lolos. Tapi ada Kang Afid, jurnal yang 9 referensi terbit, ya ada. Tapi saya yakin pasti bukan Sinta 4, pasti bukan Sinta 3, pasti bukan Sinta 2, dan pasti bukan Scopus. Yakin saya, nggak mungkin kalau 9. 12, kalau paling aman, pengalaman saya pribadi 20 ya, 20, 21, 22 itu oke. Nah, lanjut. Kalau untuk Sinta 4 itu minimal banget lah, 25, 26, 27. Sinta 3 itu harus udah deket ke 30 referensinya. Sinta 2 udah harus mainannya di 40. Internasional indeks global atau indeks menengah, Copernicus EBSCO itu DOAJ itu yang mainannya di 30-an. Kalau Scopus gimana? Scopus itu ya minimal lah. Kalau Scopus minimal udah sudah di 40. Itu untuk jumlah referensi. Tapi Kak Hafid, saya udah coba cari referensinya, nggak ada. Sedikit referensinya, nggak mungkin Bapak dan Ibu. Semua yang berada di bawah kolong langit ini pasti banyak referensinya. Hanya mungkin Bapak dan Ibu cari referensinya dalam bahasa Indonesia. Mungkin. Cari dalam bahasa Indonesia, cari dalam bahasa Inggris, cari dalam bahasa Portugal, Spanyol, Prancis, bahasa Cina, Tiongkok, bahasa Arab, itu pasti ada. Pasti ada. Jadi riset, apalagi kalau riset-riset bidang ilmu sosial, yang non eksak itu banyak sekali referensinya. Nah, maka kalau paper datang ke kami referensinya sedikit, itu kami jengkel biasanya. Ada, nih saya lihatin Bapak dan Ibu ya. Kenapa buat jengkel gitu kalau referensinya sedikit? Oke. Ah, hmm, oke, ntar. Saya pengen tunjukin Bapak dan Ibu. Kenapa kalau referensinya sedikit tuh bikin jengkel? Bikin jengkel. Bikin jengkel editor dan reviewer. Nah, oke, share screen. Nah, oke, muncul ya. Kenapa menyebalkan? Nah, kenapa bikin kesel? Karena ini. Nah, ini perlu. Nah, kenapa ya kenapa bikin kesel lah gitu ya? Kalau ada yang kirim paper referensinya sedikit gitu, pelit gitu referensi. Bapak yang bayangkan nih. Tuh, ada 4,7 juta paper yang bisa diakses secara gratis di Indonesia ini. Masa ya dari 4 juta paper tuh nggak ada 20, 30, 40 yang berkaitan dengan kita? Kan nggak mungkin. Berkaitan dengan objek riset kita. Nggak mungkin, nggak yakin saya. Hanya karena malas biasanya. 4,7 juta, bayangin 4,7 juta paper dari 27.000 jurnal, dari 5.000 penerbit. Nah, dan semuanya free. Free to access, free to download, gratis. Nggak berbayar. Jadi mulai hari ini tidak ada lagi tuh karya ilmiah Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu buat referensinya 12, 16, nggak ada lagi ya. Harus 20 ke atas. 20 ke atas Bapak dan Ibu. Si referensinya. Nah, oke, ini kita tutup lagi. Tahu besar. Kita tutup lagi. Kita kembali ke... Mau ke bawah. Oke, ini dia. Nah, maka nggak ada lagi Bapak dan Ibu ya referensi yang sedikit ya. Hah? Kalau misalnya Scopus tadi udah 40 lebih. Nah, Oh, ini yang tadi. metode Ini juga. sitasi ya, sitasi kutipan atau penulisan referensi itu sangat bergantung kepada Ini. aturan main jurnal itu. Bukan, itu Jadi ada nggak bisa website yang ini. kita paksakan. Misalnya si jurnal itu pakainya APA ya kita pakai APA. Jurnal itu pakainya MLA ya kita pakai MLA. Jurnal itu pakainya ASA kita pakai ASA. Jurnal itu pakainya IEEE ya kita pakai itu. Intinya
cara membuat referensinya itu harus mengacu kepada aturan si jurnal itu. Misal, Bapak dan Ibu, saya pernah Kang Afid terbit di jurnal Q1, itu tuh dia pakai APA, ini giliran saya submit ke Sinta 6, mintanya malah Chicago misalnya. Nggak bisa. Jadi, tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya untuk penulisan referensi. Lalu, referensi yang kita gunakan, referensi primer, referensi utama, 80%-nya harus berasal dari jurnal ilmiah. Oh, Kang Afid ini meremehkan buku. Enggak, Bapak dan Ibu. Bukan meremehkan buku. Kenapa jurnal ilmiah itu dianggap sebagai referensi primer? Karena artikel ilmiah jurnal yang terbit online itu adalah penelitian terbaru. Oke? Kalau buku belum tentu terbaru Bapak dan Ibu. Jadi buku nggak boleh dipakai Kang Hafid. Boleh 20%-nya diambil dari buku. Boleh diambil dari berita misalnya. Boleh diambil dari data-data. Data UN, data BPS, data apakah terserah. Tapi 80%-nya sebaiknya harus bersumber dari jurnal juga. Secara teori kayak gini. Kita targetnya tembak Sinta 3, referensi kita ya Sinta 2 dan Scopus. Target kita nembak Sinta 5, ya referensi kita minimal Sinta 4. Target kita Sinta 2, ya referensi kita bukan dari skripsi. Bapak Ibu ya, dari kalaupun ada riset, ya riset dari disertasi. Nah, intinya kualitas referensi itu menentukan kualitas paper kita. Misalnya gini deh, Bapak dan Ibu ngobrol dengan seseorang. Nah, seseorang ini ketika kita ajak ngobrol, dia selalu membawa rujukannya dari orang-orang yang jagoan lah, dari ilmuwan. Misalnya dia, atau dari pejabat. Lalu seorang lagi Hah? Sudah bocor. Oh, oke, lanjut. Nah, lalu seorang lagi, ketika kita ngobrol, dia nggak pakai referensi. Itu kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Info. Info dari mana? Info dari warung kopi. Nah, maka Bapak dan Ibu harus pahami, kualitas referensi menentukan kualitas paper. Ingat tadi, saya sampaikan di tengah-tengah presentasi. Editor, tahap satu filteringnya adalah baca judul, baca abstrak, lihat kesimpulan, lihat referensi. Kalau dia lihat referensinya sedikit, kalau misalnya editornya saya dan Pak Irwandi, pasti udah kami reject. Nggak dibaca Pak papernya. Ngapain dibaca? Referensinya sedikit. Referensi sedikit berarti kualitasnya ya rendahan. Nggak usah dibaca lagi, reject aja daripada buang-buang waktu. Kenapa? Karena ada banyak paper yang harus kita saring Bapak dan Ibu. Jadi pastikan referensi kita berkualitas. Oke. Berkualitas ditunjukkan oleh kedudukan tempat terbitnya dan relevansi dari konten referensi itu. Oke. Lanjut 80%. Oke. Referensi tadi ya juga nggak boleh kayak gini. Di daftar pustakanya ada, di dalam batang tubuh papernya nggak ada. Tapi ini mah penyakit anak S1 lah biasanya. Bapak dan Ibu yang udah dosen, S2, S3 nggak mungkin melakukan ini. Saya yakin sekali. Tapi bisa saja hilaf, bisa saja lupa. Maka Bapak dan Ibu ketika membuat daftar referensi, udah dibikin nih daftar referensi terdiri dari 30. Berarti ada 30 peneliti, anggap 30 peneliti. Nanti gunain lagi Ctrl F, copy nama penelitinya atau nama penulisnya, masukkan ke sana, cari. Nah, ada nggak disitasi di dalam batang tubuh papernya? Kalau nggak ada gimana Kang Hafid? Kalau nggak ada, delete referensinya. Atau sebaliknya, ada dalam batang tubuhnya disitasi, batang tubuh paper, tapi dalam daftar referensi nggak ada. Saya lupa Kang Hafid, ini dirujuknya dari mana? Gampang Bapak dan Ibu. Ambil paragrafnya, ambil namanya, Bapak dan Ibu tinggal searching di Google. Nah, searching di Google paragraf itu nanti dia akan menghantarkan kita, oh, bagian ini ternyata dekat ke rujuknya ini. Maka ilmuwan itulah yang kita rujuk. Oke, 80% harus beneran ada timbal baik di batang tubuh dan daftar referensi, harus mengacu kepada ketentuan jurnal. Nah, lalu referensi ini Bapak dan Ibu harus ditulis dalam bahasa asli terbitan. Maksudnya gimana Kang Afid? Gini,
Misalnya Bapak dan Ibu menerbitkan artikel ke jurnal internasional. Otomatis Bapak dan Ibu umumnya menggunakan bahasa Inggris. Walaupun ada juga yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Tiongkok, bahasa Spanyol. Tapi umumnya dalam bahasa Inggris. Nah, kita gunakan referensi dari jurnal Sinta 3 misalnya. Misalnya nih ya. Lalu karena dia jurnal Sinta 3, artikel tadi terbit dalam bahasa Indonesia. Nah, jangan sekali-sekali Bapak dan Ibu berpikir, oh ini referensinya kan bahasa Indonesia. Saya translate aja ya ke bahasa Inggris. Jangan Bapak dan Ibu. Jadi referensi tadi ditulis dalam keadaan asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau ada menggunakan istilah Sunda, bahasa Sunda masukkan. Bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Spanyol, Spanyol, Tiongkok, Tiongkok. Jadi tidak ditranslate. Ingat Bapak dan Ibu ya, referensi tidak ditranslate. Kami, ya ini mah cerita lah, anggap saja ceritanya tidak pernah kejadian. Ada salah satu calon guru besar menerbitkan artikel ke jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, si reviewer jurnal terindeks Scopusnya mungkin kurang teliti. Atau dia mungkin yakin tidak mungkin seorang doktor calon profesor melakukan kesalahan pada bagian referensi. Akhirnya artikel tadi terbit di jurnal yang bagus. Set. Artikel tadi ada salah satu referensinya juga ditranslate ke bahasa Inggris. Lalu calon profesor ini mengajukanlah apply ke Kemdikbudristek, masukin berkas dan ditolak. Ditolak gara-gara apa? Mentranslate referensi Indonesia ke Inggris. Bayangkan Bapak dan Ibu. Sudah berjuang bertahun-tahun, sudah menunggu berbulan-bulan artikelnya terbit, mengeluarkan biaya untuk terbit, ditolaknya bukan gara-gara jurnalnya discontinue, bukan gara-gara SJR-nya kurang, bukan gara-gara jurnalnya tidak berkualitas, tapi gara-gara referensi ditranslate. Hati-hati Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu yang menyerahkan proses penerjemahan kepada bukan dosen, kepada bukan orang jurnal. Bapak dan Ibu nih punya paper bahasa Indonesia udah ditulis 16 halaman jagoan. Oke, buka, cari di Google jasa translate yang murah. Nggak dioper tuh ke Go Akademika kan. Jasa translate murah, set, kontak dapat sen, kontak nih tolong translate berapa? 1.000 per lembar ya sudah 16 berarti 16.000 gitu ya. Udah ditranslate dihajarlah sama translator tadi, termasuk referensinya di Inggrisin total, jebret aja. Bapak Ibu submit. Tes, udah angus papernya sayang Bapak dan Ibu. Maka hati-hati kalau paper kita aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia, lalu kita translate menggunakan jasa translate yang tidak tahu apa-apa soal publikasi ilmiah. Hati-hati itu sering kali terjadi Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Gunakanlah referensi terbaru. Terbaru itu berapa tahun terakhir, Kang? Enggak kayak gitu Bapak dan Ibu. Tidak pakai hukuman. Jadi jangan pakai frame, oh 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Bukan kayak gitu. Bapak dan Ibu cari referensi berkualitas, cari yang paling up to date. Intinya gitu. Bukan intinya 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Bukan kayak gitu. Cari referensi yang berkualitas, bandingkan referensi tadi, kualitasnya sama, ambil yang paling up to date. Gitu, caranya gitu. Walaupun memang kadang-kadang yang sudah awam terjadi, oh yang penting 5 tahun terakhir, yang penting 10 tahun terakhir. Bayangkan, yang penting 10 tahun terakhir. Yang satu 2015, yang satu 2025. Mana referensinya yang terbaru? Ya 2025 lah. Nggak bisa dipakai hukum 10 tahun terakhir. Nggak gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi terbaru itu maksudnya cari referensi yang terbaik, berkualitas, cari yang paling up to date yang baru terbit. Nah itu dia. Oke. Penggunaan reference manager ini wajib nggak Kang Afid? Nggak ada wajib-wajibnya Bapak dan Ibu ya. Ini tergantung dari gaya selingkung jurnalnya. Kalau pihak jurnalnya nyuruh pakai Mendeley, Zotero, EndNote, ya pakai. Kalau tidak disuruh, ya nggak usah mempersulit diri. Ngapain? Pakai aja metode Pak Irwandi. Nggak usah, gini aja nih Bapak dan Ibu nih. Ya, pakai metode Pak Irwandi aja. Nah, saya tunjukin. Mana nih? Set. Nah, misal nih ya. Oke, nggak usah punya orang lain.
Ya saya aja, kalau punya orang lain takut ada yang tersinggung. Set. Hmm, saya aja. Oke. Nih, misalnya ini. Oke. Nah, kalau model gini gimana? Cari aja nih, cheated by 97 di sini. Sorry, sorry. Mana dia? Nah, Bapak ini ambil ini nih. Ambil ini. Set. Nah, ada pilihannya MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver atau MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver. Ambil C, misalnya APA. Nah, klik. Nih, udah kita klik. Set di blok. Oh, tak. Nah, tuh. Blok, copy dah. Copy, taruh langsung ke daftar pustaka kita. Beres urusan. Taruh daftar pustaka kita. Beres. Udah jamin itu akurat APA-nya begitu cara penulisannya. Nah, kalau misalnya tidak harus pakai Mendeley-Mendeleyan. Kang Afid gimana? Saya, Bapak dan Ibu, kalau nggak wajib Mendeley-Mendeley, nggak saya pakai Mendeley-nya. Kenapa? Karena saya tidak mau mempersulit diri sendiri. Saya pengen yang gampang, yang mudah-mudah aja, yang sederhana, yang simple aja. Oke, kita lanjut. Nah, itu referensi. Ah, udah deh. Sudah 451. Oke, Bapak dan Ibu. Nanti saya kalau dikasih mic kayak gini bisa panjang ya, bisa nggak tahu orang azan aja. Kita udah bahas intinya kesimpulan, acknowledgement, referensi, waktu dan tempat. Saya cukupkan dulu. Kita kembalikan kepada rekan terbaik saya, moderator kita semua, Bapak Dr. Irwandi. Terima kasih. Iya, luar biasa Bapak dan Ibu ya. Meskipun sudah mendekati jam 5, Pak Fit masih punya semangat yang sangat besar energinya ya. Nah, ini ada kayaknya diborong sama Pak Saparudin Marpaung ini pertanyaannya ini di room chat ini. Jadi Bapak dan Ibu saya ulas sedikit ya. Jadi dalam kesimpulan itu sederhananya adalah apa sih temuan dari jawaban atas tujuan penelitian yang kita lakukan atau pertanyaan penelitian tadi. Berarti tergantung kalau tujuannya ada tiga, mungkin inti dari kesimpulannya juga ada tiga. Tapi kalau hanya ada satu, ya kesimpulannya hanya ada satu poin. Intinya begitu. Kemudian referensi juga kalau kita menulis itu haruslah referensi yang berkualitas. Jangan sampai misalnya kita levelnya dosen, gitu ya. Tapi mengutipnya misalnya referensinya skripsi mahasiswa kan nggak masuk gitu. Maka harus referensi yang memang betul-betul berkualitas dan banyak juga ditemukan itu orang itu gagal itu jurnalnya terbit tetapi kemudian gagal untuk naik pangkat dan lain sebagainya itu karena kebanyakan berpikir bahwa semua jurnal internasional itu referensinya harus dibuat dalam bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu kesalahannya. Termasuk juga afiliasi Bapak dan Ibu ya. Afiliasi juga banyak justru kalau ditranslate malah jadi aneh nanti ya. Jadi afiliasi itu nama kampus itu ya tulis aja apa adanya. Ya kalau dia bahasa Indonesia saja kecuali yang memang misalnya pakai bahasa Inggris ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan ini Pak Saparudin Marpaung. Pada bagian kesimpulan artikel jurnal, umumnya kita mengikuti poin-poin atau petunjuk yang sudah tersedia pada template jurnal. Namun dari pengalaman Bapak sebagai reviewer atau editor, hal apa yang paling penting agar kesimpulan yang ditulis itu benar-benar kuat, meyakinkan dan mampu menarik perhatian reviewer? Ini pertanyaan pertama Pak Fit, silakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Oke, pertama, jadi ini kami menyebutnya struktur, ya. Struktur dari kesimpulan. Struktur, berarti tinggal kita ikuti. Berdasarkan keyakinan kami, berdasarkan pengalaman kami, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ada yang berbeda, bisa saja yang berbeda itu benar. Pertama, harus merangkum temuan penelitian, temuan utamanya.
Satu, harus dikaitkan dengan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Yang kedua, harus memberikan sintesis yang diperoleh dari hasil dan pembahasan. Yang ketiga, harus ada implikasi atau dampak penelitiannya. Yang terakhir, harus ada rekomendasi selanjutnya. Nah, jadi kalau biar Bapak dan Bapak Ibu nggak bingung, intinya begitu. Membuat kesimpulan, nggak jauh-jauh dari itu. Nggak jauh-jauh, harus tentang temuan utamanya, harus tentang jawaban dari research questionnya, harus berisi implikasi temuan penelitian, harus ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, dan bersifat deskriptif. Nah, demikian teknisnya, Pak Moderator. Oke, baik. Nomor duanya begini ya, ini pertanyaan umum ya. Dalam mencari referensi artikel ilmiah bereputasi, kami sering menggunakan Google Scholar ya, saya juga sering ya. Namun kelemahannya, Google Scholar itu tidak bisa memfilter artikel berdasarkan peringkat reputasi jurnal, seperti Sinta 1, Sinta 2, Scopus, dan lain-lain. Ya. Nah, apakah ada alternatif lain, katanya Pak Fit, yang bisa mengumpulkan artikel itu berdasarkan pada kelompoknya, misalnya Scopus, gitu ya. Nah, sekaligus tetap menggunakan pencarian berbasis kata kunci. Nah, ini sebetulnya kalau Pak Saparudin Marpaung ikut di seri sebelumnya, itu ada kita praktek POP ya. Nah, publish or perish gitu ya. Nah, sebetulnya itu juga salah satu alternatif yang bisa digunakan. Silakan Pak Fit, silakan untuk memberikan tanggapan. Oke, jadi ada dua teknis. Ada dua teknis. Pertama, cari di Google Scholar setelah dapat, nah misalnya, misal, misal gini, Bapak, misalnya digital. Misal gini, nah, oh aduh ini cocok nih referensinya, atau oh ini cocok referensinya. Nah, misal gini, oke udah dapat nih barangnya, referensinya udah dapat. Nah tinggal kita cek ini levelnya di mana. Jadi kita harus ketika kita dapat barangnya, dapat referensinya, pasti kita buka halaman jurnalnya, pasti ya. Kalau nggak dibuka halaman jurnalnya berarti nggak dipakai barangnya. Nah, itu pasti dibuka halaman jurnalnya. Nah, misalnya udah kebuka halaman jurnalnya. Nah, nih revenue Jurnal Manajemen Bisnis Islam. Oke. Saya lihat, ini apa levelnya nih? RJMBI. Nih, kita lihat RJMBI Sinta. Nah, ini dia keluar dia Sinta 5. Nah, itu cara pertama. Dapat referensinya, lalu periksa peringkatnya. Atau cara kedua, cari pemeringkatannya di sintakemdiktiscientech.co.id yang sebelumnya, entar, belum ya? Muncul nggak? Udah ya? Muncul web Sintanya ya? Udah. Udah, oke. Nah, cari. Ini kan muncul awalnya begini nih, jadi Bapak dan Ibu muncul begini, ambil sources ini atau source, ambil jurnal. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa filter lagi, mau tentang apa? Bisa, bisa ekonomi. Nah, filter. Oke, keluarlah yang ekonomi, yang menampung artikel ekonomi. Nih, nah maka di sini kita juga bisa lihat, oh ini nih Journal of Indonesian Economy and Business, Sinta 1, mantap tuh. Udahlah Sinta 1, Scopus lagi. Nah, ini cara kedua. Jadi cara pertama cari barangnya, baru ketahui levelnya. Cara kedua tentukan dulu levelnya, baru kita cari paper. Dua itu caranya. Cara kalau pakai POP gimana? Kalau pakai POP tetap aja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak akan bisa apa? POP itu dia tidak menyaringnya secara level Sinta, nggak juga, nggak akan disaring. Atau Bapak dan Ibu sekalian aja ke web Scopus, kalian ke web Scopus cari, misal, misal begini, ke web Scopus, Scopus.com, buat nih web Scopus, nah cari jurnalnya, oke, kan biasanya muncul kayak gini nih, muncul gini,
Ini kan ada macam-macam subject area, title, publisher, ambil subject area. Oke, misal saya, mana dia? Nah ini bisnis manajemen akunting, misalnya saya apply. Nah, maka oleh Scopus disediakan sekitar 2.385 jurnal, bayangin. Bayangin Bapak dan Ibu, ada 2.385 jurnal yang menyediakan paper-paper hasil penelitian yang sudah dikurasi sehingga terindeks Scopus. Bayangkan. Jadi kalau pada Ibu referensinya sedikit tuh memang bikin jengkel reviewer itu. Atau minimal saya sendiri jengkel deh. Nah, dapat jurnalnya di sini. Misalnya International Journal of Management Informasi, nggak masuk ini mah. Academy of Management Review, masuk nih. Nah, carilah barangnya di sini. Academy of Management Review. Nah, set. Oke, dapat nih. Oh, ini dia. Set. Jurnal AUM. Dapat barangnya. Baru kita cari di jurnalnya tadi. Gimana cara carinya? Pakai aja search. Pakai aja kolom search. Nah, misalnya ini, mana nih? Search. Nah, klik di search. Oke, misal saya ya. Digital marketing. Saya misalnya. Risetnya digital marketing. Nah, ada 191, bayangkan. Bayangkan kalau saya pakai 191-nya. Di papernya kira-kira jadi gimana tuh Bapak dan Ibu? Oke? Nah, ini cara kedua. Cara kedua, cari artikelnya baru tentukan levelnya. Kalau untuk Scopus maka cari dulu Scopusnya, cari dulu barangnya, cari dulu jurnalnya, baru ambil papernya. Kalau papernya berbayar gimana Kang Afid? Bayar. Ya kalau papernya berbayar ya bayar. Apalagi kalau papernya berbayar ya bayar. Kalau papernya gratis gimana? Ya download. Download aja. Nah, ini gratis, gratis kayaknya. Oh enggak nih, itu tuh. Pay per view PPV, akses for 3 days, $35. Mantap. Ini pasti berkualitas. Kenapa pasti berkualitas? Bayangin, papernya dibayar untuk downloadnya. Tuh, ya mana dia? Attend to your card, my card. Nah, nih, sini, mana dia? Nah, nih, tinggal bayar berarti ini, set. Tinggal bayar. Bayar pakai apa? Bayar pakai kartu kredit. Saya nggak punya Kang Afid. Bisa lewat saya kalau Bapak Ibu nggak punya. Ada nggak yang gratis? Ada. Caranya gimana? Dicuri. Ya itu caranya, nggak ada cara lain. Bapak dan Ibu mencuri atau tidak bukan urusan saya kan hanya infokan. Gimana cara curinya? Nggak, jangan jangan saat Ramadan diajarin. Nanti di pertemuan beres Ramadan kita ajarin gimana cara ngambil paper berbayar supaya gratis. Gitu. Gitu, Pak Dokter Irwandi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, Pak Fit ya. Terkait penulisan daftar pustaka sering menggunakan Mendeley Desktop untuk membuat citasi, tapi terkadang hasilnya masih perlu direvisi. Ya, misalnya pada penulisan judul, nama penulis, volume isu, halaman juga DOI-nya tidak lengkap. Ya, sebetulnya eh, Mendeley juga tergantung pada inputnya, ya. Dan kalau misalnya menggunakan Mendeley, Bapak dan Ibu, ini saran saja, amannya itu citasinya disimpan di akhir kalimat, ya. Karena kalau disimpan di awal itu nanti namanya dikurung sekalian, gitu, ya. Jadi dia tidak cocok untuk menulis citasi untuk di awal kalimat. Kan kita sering misalnya menurut Afid dalam kurung 2023 kan biasanya begitu yang benar kan. Tapi kalau pakai Mendeley kita simpan menurut dalam kurung Afid, 2023 tutup kurung dan itu secara penulisan salah formatnya. Maka jangan kita diatur oleh Mendeley, ya kita yang harus mengatur. Nah, karena modelnya begitu, amannya citasi Mendeley itu kalau menggunakan Mendeley ya, simpannya di akhir citasi, di akhir kalimat yang kita kutip. Nah, itu sarannya. Memang nggak perlu Pak Afid lah yang menjawab ya, terlalu terlalu teknis ya. Nah, bagaimana format penulisan referensi yang benar menurut FPE? Ya, sebetulnya sudah benar aja ya. Ada yang memang tidak ada DOI-nya berarti cukup sampai halaman. Kalau ada DOI-nya boleh dimasukkan DOI, gitu ya. Nah, jadi memang termasuk Google Scholar juga memang kadang-kala nggak lengkap. Ada yang cuma sampai
volume dan nomor, tidak ada halaman gitu ya. Halamannya kalau kita pengen lengkapi kita harus lihat di artikelnya, PDF-nya, lalu masukkan secara manual. Termasuk juga Mendeley ya. Jadi semua itu tergantung pada inputnya. Oke, jadi tidak semuanya juga otomatis gitu ya. Nah, kalau format APA mah sebetulnya udah benar apa yang dicontohkan oleh Pak Apit tadi di Google Scholar juga, cuman terkadang dia tidak sampai pada halaman ya, apalagi DOI. Nah, kalau DOI memang biasanya tidak muncul kalau di Google Scholar. Kalau pengen pakai DOI ya otomatis harus kita tambahkan sendiri secara manual gitu ya. Nah, ini silakan Pak Apit ditampilkan. Nah, atau gini Bapak dan Ibu, juga bisa gini nih. Ini jurnalnya ya, bukan jurnal orang lain ya, jurnal kami aja. Di biar tidak ada ini. Nah, nih. Oke, nah ketika kebuka kayak gini, di jurnal itu pasti ada how to cheat. Nah, how to cheat, how to cite. Ambil aja ini tuh, more citation format. Tuh, mau apa? Vancouver, MLA, IEEE atau IEEE, Harvard, Chicago, ABNT, APA, JSHEM, banyak nih. Banyak. Download untuk Zotero dalam bentuk file RIS bisa. Misal APA, cet berubah dia. Nah, ini lengkap dengan link-linknya dengan DOI. Ini juga bisa Bapak dan Ibu, meskipun tidak semua jurnal seperti ini. Ya kalau jurnal yang kami kelola seperti ini, jadi memudahkan sekali kalau yang kutip-kutip. Nah, gitu juga bisa seperti ini. Demikian, tambahin sedikit. Ya, jadi sebetulnya gini ya, orang itu kan terlalu banyak mendewakan Mendeley gitu ya. Intinya menulis itu bukan pada alatnya, bukan pada reference manajernya, tetapi apakah kita menulis itu sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar? Apakah yang kita kutip itu ada dalam daftar pustaka? Apakah yang ada dalam daftar pustaka itu adalah benar sumber yang kita kutip di dalam tubuh tulisan? Kan intinya begitu. Semua yang kita kutip harus ada dalam daftar pustaka. Semua yang ada dalam daftar pustaka adalah semua sumber yang kita kutip di dalam tulisan. Intinya begitu. Reference manager itu sebetulnya membantu kita supaya referensi yang kita gunakan itu dalam kebutuhan tidak ada yang tertinggal gitu ya. Itu Bapak dan Ibu ya. Silakan Pak Apit kalau ada closing statement sebelum kita akhiri kegiatan kita sore hari ini. Oke, siap. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak Moderator, Pak Dr. Irwandi, rekan terbaik saya. Ini adalah pertemuan terakhir kayak udah jam 5:10 ya, kita nggak bisa praktek submit. Karena kalau saya praktek submit, saya nyampe rumahnya udah jam berapa ini? Karena kalau di Bandung itu, dari UIN Bandung ke rumah saya itu macet lah, macet parah lah, sangat macet. Nah, Bapak dan Ibu, ini pertemuan terakhir tapi belum akhir dari perjalanan kita. Nanti habis Lebaran lah ya, habis Lebaran pada bulan Syawal, saya barusan keidean ya, kita adakan satu pertemuan itu hanya untuk tanya jawab saja. Jadi hanya untuk tanya jawab saja. Bapak dan Ibu tanyakan apa saja perihal publikasi artikel ilmiah jurnal. Nah, kalau bisa ya pertanyaannya bukan hanya nanyain biayanya berapa Kang. Kalau biaya berapa tanya admin aja, nggak usah tanya yang level saya. Ya sayang sekali Bapak dan Ibu kontak saya lalu hanya tanya biaya gitu ya. Udah itu mah tanya admin aja. Tanya admin aja. Jadi tanyakan kebingungan Bapak dan Ibu. Jadi silahkan bingung dulu sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi, 2 atau rentang 3 minggu lagi. Nanti tetap stay di grup, kita akan umumkan. Jadi satu sesi full tanya jawab. Bapak dan Ibu, biar enak lah ya. Saya yakin sekali Bapak dan Ibu yang hadir kadang-kadang pengen bertanya soal A, tapi materinya tentang C. Nanti kita adakan satu sesi tanya jawab. Nah, kalau tidak di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu, umumnya kami ngadain itu sekitar 120 menit, 2 jam atau 2,5 jam. Jadi kalau nggak bulan Ramadan itu cukup cukup lama lah waktunya, spare waktu kita cukup luas. Nah, kami mengadakannya selalu ba'da maghrib, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, sedikit pengumuman dari saya barusan terpikir, oh ya udah, mari kita adakan satu kali pertemuan khusus untuk tanya jawab.
Atur nuhun Bapak dan Ibu, saya disclaimer dulu. Apa yang saya sampaikan materi pada sore hari ini berdasarkan pengalaman secara teoretik, secara praktik, sebagai penulis, sebagai editor, sebagai reviewer dari tahun 2016 hingga hari ini. Bisa saja pengalaman dan pengetahuan saya berbeda dengan narasumber yang lain, berbeda dengan Bapak dan Ibu. Barangkali yang berbeda itu yang benar, yang punya saya yang salah. Jadi segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Hatur nuhun, terima kasih. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin karena kita beberapa hari lagi akan lebaran. Terserah mau lebarannya ikut ormas A, mau lebarannya ikut pemerintah, bebas. Yang penting kita lebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fit. Bapak dan Ibu yang membutuhkan sertifikat, silakan hubungi admin untuk info kegiatan berikutnya. Nanti akan kita umumkan di grup. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri kegiatan kita sore hari ini. Bila itu